Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan resep membuat pizza ya. Ini sambungan dari video saya kemarin eh, tentang membuat saus tomat. Nah, ini bahannya ya. Bahan pizza itu sebenarnya sederhana ya, cuman tepung, ragi, garam, air ya. Itu resep eh, utamanya sebenarnya, resep aslinya ya. Di sini saya tambahkan mentega dan gula ya. Nah, ini untuk toppingnya menggunakan saus tomat kemarin dan keju. Nah, ini prosesnya ya. Proses awal, air dulu ya, air dulu sebanyak 120 gram. Saya berikan gula ya. Kenapa diberikan gula? Karena ini selera aja ya. Kalau teman-teman sukanya pizzanya asin, nggak usah dikasih gula ya. Kalau senang pizzanya agak manis, rotinya pizzanya agak manis ya, berikan gula. Nah, ini setelah air dan gula saya berikan yeast ya. Kemudian saya aduk ya sampai rata. Kalau bisa jangan dicampur dengan garam ya, kadang-kadang garam itu membuat ragi atau yeastnya tidak bisa berkembang ya, atau mati ya. Nah, ini setelah bentuknya seperti ini ya, sudah mulai agak keruh, saya tambahkan tepung ya. Nah, tepung yang digunakan ini adalah tepung protein tinggi ya teman-teman ya, tepung protein tinggi. Kalau bisa tepung protein tinggi biar hasilnya bagus. Nah, kalau di luar negeri mereka malah menggunakan tepung khusus ya untuk pizza ya, yang kadar proteinnya ada khusus lah berapa persen. Nah, setelah ini saya tambahkan garam dan mentega ya, mentega sekitar 20 gram. Kenapa ditambahkan mentega ya tadi ya, karena ini bukan tepung khusus buat pizza. Saya tambahkan mentega agar hasilnya nanti lembut ya. Kalau tidak nanti terlalu kering, karena adonan pizza itu rotinya nanti dibuat tipis ya. Kalau tidak dikasih mentega nanti terlalu kering, terlalu keras bagian pinggirnya pizzanya. Nah, ini saya tambahkan garam sedikit lagi ya, karena saya pikir tadi terlalu sedikit garamnya. Nah, kemudian kita adon seperti adon roti biasa ya. Kita adon seperti roti biasa. Ini karena takarannya sudah pas kelihatannya ya, jadi lebih gampang untuk diadon ya. Ini saya adon tepung, air, mentega, garam dan gula dan yeast ya, yeast atau ragi roti. Nah, setelah bercampur sudah mulai rata, saya biasanya pindahkan ke meja stainless ya, biar lebih enak ngadonnya ya. Enak ngadonnya. Ini meja, karena saya punya meja stainless ya, mejanya dibersihkan dulu ya. Kemudian saya berikan tepung sedikit ya, agar lebih tidak terlalu lengket aja di tangan ya. Nah, hati-hati ya dalam penambahan tepung ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak ya, atau jangan terlalu suka menambahkan tepung ya, takutnya nanti adonannya kebanyakan tepung, hasilnya jadi keras ya. Ini saya adon sampai dia kalis ya. Nah, ini seperti ini ya, dibentuk seperti bola ya, dan ngadonnya nggak usah terlalu kuat makanya ya, pelan-pelan aja, santai aja, biar nanti udaranya di dalam roti ini nggak terlalu banyak yang keluar. Oke, pelan. Nah, nanti gimana adonannya dikatakan sudah bisa siap ya, udah bagus ya jadinya, itu biasanya tinggal dicek dia membal atau tidak, atau kenyal atau tidak ya, seperti ini ya. Nah, dipencet seperti ini, kalau dia balik dia kayak membal, kayak balik, itu berarti sudah siap. Nah, ini saya timbang ya, karena resep ini bisa jadikan 2 loyang pizza ya, 2 loyang pizza ukuran medium ya, 2 pizza ukuran medium. Jadi saya bagi 2 dulu. Ini saya timbang ya, saya bagi 2. Nanti setelah selesai ditimbang ini kan udah mulai banyak yang colek robek-robek ya adonannya. Ini saya adon lagi ya, biar dia bentuknya jadi bulat lagi seperti tadi ya, bulat bagus seperti tadi ya. Ini saya adon pelan-pelan aja ya, biar dia jadi bulatan-bulatan seperti ini. Oke, nah ini sudah mulai bagus. Kemudian mejanya saya kasih tepung sedikit ya, biar tidak lengket pizzanya nanti, adonannya ya, pada saat mau dibikin ya. Ini kan kita mau kembang, karena saya ngembanginnya di atas meja aja ya, nggak di mangkok ya. Atasnya saya kasih tepung sedikit juga biar tidak lengket tidak lengket di lapnya ya, atau di kainnya ya. Nah, ini ditutupin dengan kain, dibiarkan mengembang selama 2 jam minimal ya teman-teman ya, 2 jam ya, 2 jam atau kadang 1 jam udah bisa ya. Nah, kalau di Itali biasanya, kalau saya lihat resep-resepnya orang Italia, itu sampai 4 jam ya, 4 jam atau 8 jam minimal, mereka 4 jam. Kalau mereka dengar pizza dibuat dalam waktu 2 jam itu diketawain ya, katanya itu bukan pizza ya. Tapi ya saya nggak tahu lah ya, karena saya pernah coba tuh bikin sampai 4 jam ya, malah terlalu overproofing ya, terlalu mengembang rotinya ya, baunya kayak alkohol jadinya.
Mungkin karena udah aneh ya kali ya, cuaca ya, karena di Indonesia kan panas ya, sedangkan di daerah Eropa, Italia itu kan dingin ya. Jadi mungkin perkembangan yeastnya juga beda ya, kalau di sini mungkin lebih cepat ya. Dan saya menggunakan ragi instan ya, jadi itu juga mungkin faktor yang menyebabkan pizza yang saya bikin jadi lebih cepat mengembang. Jadi biasanya 2 jam tuh paling lama udah harus dibuat jadi pizza ya, kalau enggak nanti baunya terlalu tajam ya seperti alkohol. Nah ini proses pembuatan pizzanya ya. Biasanya saya cukup ditekan-tekan seperti ini ya. Dari tengah saya tekan ke pinggir-pinggir ya. Jadi nanti pinggirannya itu akan terisi banyak udara ya. Jadi adonan roti ini kan ada udaranya sebenarnya kan. Nah itu ditekan ke pinggir biar nanti lari ke pinggir. Nah pada saat nanti dibakar hasilnya kayak pinggirnya mengembang, tengahnya enggak ya. Jadi kayak pizza yang sering dibeli itu ya. Nah seperti ini. Ada juga yang di rolling ya, ya bisa juga sih, cuman saya lebih seneng caranya gini, lebih praktis juga sih, nggak terlalu repot. Nah ini saya taruh di loyang dulu, saya rapikan lagi ya bentuknya biar jadi bulat bagus gitu ya. Nah, dan ingat teman-teman ya, dalam mengadon pizza ini jangan terlalu kuat ya, jangan terlalu kuat, jadi udara dalam rotinya nggak keluar. Nah pizza yang bagus tuh rotinya biasanya bukan kayak roti sobek ya yang halus gitu ya, malahan yang bagus itu dalam rotinya itu ada bolong-bolongan ya, atau ada banyak lubang-lubang bekas udara ya. Jadi kan memang diusahakan pizza ini adonannya dalamnya itu berongga gitu ya, berongga-rongga. Jadi hasilnya nanti pizza itu kayak agak kering tapi juga lembut gitu ya, seperti dibilang roti enggak tapi dibilang biskuit juga enggak ya. Jadi kayak ada tekstur renyahnya tapi juga lembut seperti roti ya. Itu agak kesulitan itulah sulitnya membuat pizza ya. Tidak seperti roti tapi juga tidak keras seperti biskuit gitu ya. Nah ini saya berikan toppingnya yaitu saus tomat ya. Saus tomat yang kemarin saya buat. Nanti videonya bisa dilihat di link ya. Nah ini sudah saya siapkan ovennya ya. Suhunya harus tinggi ya, apinya sebesar. Kemudian saya taruh di tengah dulu. Nah, biasanya bakar pizza ini cukup 10 menit ya. 10 menit udah jadi ya dengan api besar. Makanya jangan ditinggal ya, takutnya gosong ya ini. Nah, kejunya saya berikan nanti ya. Ini nanti saya biarkan dulu sekitar 5 menit sampai bagian pinggirnya mengembang ya. Mengembang, saya keluarkan dari oven, baru saya berikan keju. Kenapa nggak sekalian ya tadi gitu ya? Karena biasanya nanti kalau kalau cepat sama kejunya bisa gosong ya. Jadi pizzanya belum matang, kejunya udah terlalu matang ya, jadi gosong gitu ya. Nah ini tadi ini kejunya saya tambahkan. Ini keju yang saya pakai keju yang gampang meleleh itu ya, bukan mozzarella sih, yang ada merek yang quick melt itu ya, yang gampang meleleh itu ya. Kalau diganti mozzarella bisa nggak ya? Bisa aja, lebih bagus ya, karena itu tapi harganya lebih mahal gitu ya. Nah ini setelah saya kasih keju, saya taruh di bagian atasnya oven ya. Saya oven lagi sekitar 5 menit. Nah ini hasilnya ya teman-teman ya. Bagian pinggirnya kering seperti ini, tapi kalau ditekan masih lembut. Kejunya udah meleleh seperti ini ya. Nah ini saya tambahkan basil dan thyme ya, biar aroma rempahnya lebih kuat. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Pizza rumahan yang saya buat ya. Resepnya sederhana, nggak susah ya gitu ya. Nah ini hasilnya pada saat dipotong ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya bagian pinggirnya ini ya. Ini berongga-rongga ya. Dia nggak kayak roti yang lembut tuh, nggak ya. Ada bolongan-bolongan atau ada bekas-bekas lubang udara. Nah, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.